Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental MYOR kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang bernama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari MYOR ini atau Mayora ini. Jadi untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang industri makanan, perdagangan, real estate, sama aktivitas keuangan dan asuransi. Tetapi kalau secara keseluruhan sumber income-nya itu berasal dari penjualan makanannya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya itu ada dua, yaitu domestik untuk kebutuhan Indonesia. Yang kedua memang sudah dilakukan ekspor ke negara-negara. Terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum terkait MYOR ini. Terus kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Unita Branindo sebesar 32,93%, Mayora sebesar 26,14%, Yogi Hendra sebesar 25,22%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 15,71%. Oke teman-teman, ini adalah produk-produk dari Mayora atau MYOR. Jadi teman-teman mungkin agak fasih ya dengan biskuit Roma, habis itu Kopiko, ya Torabika kalau teman-teman yang suka kopi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah revenue-nya. Kita lihat dari 2014 sampai 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan di 2020 ini kuartal ketiga dibandingkan dengan 2019 kuartal 3 mengalami penurunan 2,2% dari segi pendapatannya. Dan kita asumsikan jika kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun untuk pendapatan MYOR ini mengalami penurunan sebesar 6,2%. Terus dari segi net profitnya juga konsisten dari 2014 sampai 2020 mengalami kenaikan ya dari segi net profitnya. Terus dari kalau kita bandingkan kuartal dengan kuartal, untuk 2020 dengan 2019 mengalami kenaikan 45,5%. Dan kita asumsikan juga kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun untuk MYOR ini mencetak net profit mengalami kenaikan 7,2%. Oke teman-teman, dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan memang di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 0,2%. Untuk dari segi hutangnya mengalami penurunan sebesar 11,4%. Dan dari segi modalnya dari 2014 sampai 2020 mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan kenaikan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 9,1%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas rasio keuangannya. Yang pertama kita dari NPM atau net profit marginnya. Untuk 2020 sebesar 9,09%. Kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, mungkin NPM ini adalah 2020 ini NPM yang paling bagus ya teman-teman. Yang dimana revenue-nya turun tetapi net profit-nya naik. Berarti mereka banyak melakukan namanya efisiensi. Terus yang kedua dari segi EPS-nya di 95, dan kita bisa mendapatkan pernya di 26,62. Kalau kita bandingkan dengan per rata-ratanya memang cukup beragam ya, di 20 lebih juga ya, 25 ke atas ya untuk dari segi rata-ratanya. Untuk book value di harga sekarang adalah di 483. Kalau kita bandingkan dengan harga jual sekarang di 2540, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 5,26 kali. Dan kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya, memang untuk MYOR ini rata-rata juga untuk segi PBV selalu di atas 4 ya teman-teman. Mungkin sekarang kalau rata-ratanya bisa di atas 5 untuk MYOR ini. Terus untuk DER-nya di 0,75, which is ini bagus ya, di mana DER-nya di bawah 1. Kalau kita lihat mungkin dari 2019 sudah DER-nya udah di bawah 1, dan kalau di 2018 ke bawah masih di atas 1 untuk dari segi DER-nya. Untuk dari segi ROE di 19,75, which is ini juga bagus ya teman-teman. Terus kalau secara rata-ratanya pun dari 2015 sampai 2019 udah di atas 20% dari segi ROE-nya. Untuk ROE-nya di 11,23%. Oke teman-teman, saat video ini buat untuk harga MYOR di 2540, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari MYOR ini sekitar 1500. Jadi memiliki margin of safety minus 41%.
Oke teman-teman, kita ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, untuk Emior ini saya berikan status oke karena saya lihat mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk yang kedua, GCG saya berikan status oke karena ada pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak adanya kasus hukum. Dari segi revenue dan net profit saya berikan status oke, walaupun ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan saya berikan status oke karena di masa pandemi pun mereka masih mencetak net profit yang positif. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern di sektor ini. Jadi untuk secara sektor saya lebih concern ke liability-nya. Jadi liability-nya oke, maka secara sektor saya berikan status oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir ini untuk Emior masih sangat royal membagikan dividennya kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Emior ini? Sebenarnya saya akan membeli saham Emior ini teman-teman, tetapi tidak pada harga sekarang karena harga sekarang menurut saya harga yang cukup premium ya untuk saham Emior. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.